Halo rekan-rekan pemuda, kembali lagi dalam SBP on the Weekend Sabtu 8 April 2023. Sebelum kita membacakan renungan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih Tuhan atas banyak penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sesaat lagi kami semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat yang berasal daripada-Mu, agar apapun yang kami dengarkan ini dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat muda, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-61. Saya akan bacakan kepada kita semua. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburannya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana. Sobat muda, kekudusan hidup sangatlah penting. Tanpa kekudusan, hidup seseorang menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Kekudusan hidup menjadi syarat mutlak bagi setiap orang percaya yang rindu berjumpa dengan Allah. Kematian Yesus memberikan makna kekudusan bagi orang percaya, mana kematian Yesus menjadikan diri kita kudus. Makna kudus di sini yaitu kita dibersihkan, disucikan, disterilkan dari kuasa-kuasa dosa dalam diri kita. Aksi Yusuf dari Arimatea yang peduli pada mayat Yesus dapat menjadi gambaran tentang tindakan kepedulian Allah terhadap ciptaannya yang telah mati karena dosa. Seperti Yusuf yang mengapani mayat Yesus dengan kain lenan yang putih bersih, demikian Allah membungkus kita yang mati karena dosa dengan kasih-Nya yang suci. Sebagaimana Yusuf membaringkan mayat Yesus dalam kubur, demikian Allah telah menguburkan kehidupan lama umat tebusannya. Seperti Yusuf dari Arimatea, memang diperlukan keberanian kita dalam mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, apapun resikonya. Tuhan Yesus demikian mengasihi kita sehingga rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Selayaknya kita juga menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dengan menjaga hidup kudus. Sabtu Teduh ini menjadi kesempatan yang penting untuk merenungkan kehidupan kita yang sudah dikuduskan dalam kematian Yesus. Masihkah kita menjaga kekudusan hidup kita? Tidak ada artinya jika kita mengaku percaya kepada Yesus, namun kehidupan yang dinyatakan tidak menunjukkan kekudusan hidup. Misalnya melakukan free sex, mengkonsumsi narkoba, berbohong, dan lain-lain. Jangan pernah sia-siakan kematian Yesus agar hidup kita menjadi berarti. Jikalau kehidupan kita kudus dan menjadi berkat bagi sesama, maka sukacita kemenangan dari kuasa kegelapan
menuju terang cahaya kemuliaannya, yaitu Paskah, pasti kita alami. Sobat muda yang terkasih, dari renungan ini kita belajar bagaimana pengorbanan Yesus betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia, terutama bagi diri kita masing-masing. Dari sini kita melihat bahwa apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Oleh karena itu, kita sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan haruslah bisa membalas pengorbanan Yesus dengan melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga harus bisa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terutama sebagai seorang pemuda, di mana kita harus menjadi contoh yang baik juga bagi lingkungan kita di mana kita berada, baik di tempat tinggal maupun di lingkungan kerja, bahkan di tempat kita menempuh pendidikan. Dari sini kita juga belajar bahwa menjadi seorang murid Yesus memang sangat berat. Tetapi jika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala hal, kita tidak perlu ragu dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kita diharapkan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun begitu berat, banyak orang yang mungkin akan membenci kita, tidak senang terhadap tindakan kita, tetapi kita harus tetap yakin bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan Ia juga selalu memampukan kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ingat, sebagai seorang pemuda, jangan pernah ragu melakukan kebaikan bagi sesama. Dan ingat juga bahwa pengorbanan Yesus sudah begitu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita juga harus membalas pengorbanan itu dengan mewujudkan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan berlaku adil, baik, dan menjadi contoh panutan yang bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan pernah putus asa, serta kita juga harus mengingat penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata, sehingga kita semua dapat diselamatkan dari kuasa-kuasa belenggu dosa. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi pedoman hidup kita untuk melanjutkan segala hal yang baik di mata Tuhan. Amin. Sobat muda, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berharap ya Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan sebagai seorang pemuda yang dapat mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sesama kita. Mampukan kami dan perlengkapi kami ya Tuhan, agar kami semua bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Inilah doa serta permohonan kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik sobat muda, sampai jumpa lagi di SBP on the weekend minggu depan. Dah. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!